Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Semoga tidak bosan-bosan bersama kami. Namun pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tamu kehormatan dari teman saya yang berada di Jawa Barat, salah satu duta sains P4TK IPA. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan berbagi mengenai seputaran duta sains, mengenai tugasnya, mengenai seleksinya, mengenai bagaimana agar bisa menjadi duta sains dan sebagainya lah, kita kupas tuntas seperti ini. Seperti yang saya bilang di awal tadi, saya tidak sendirian. Saya bersama salah satu duta sains dari Sumedang, tepatnya Jawa Barat, Ibu Santi bersama kami. Kita sapa terlebih dahulu. Bu Santi, halo, selamat pagi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Gimana Bu Santi kabarnya? Sehat-sehat toh semuanya? Sehat Pak, sehat. Alhamdulillah. Ini di mana Bu? Di sekolah atau di rumah? Ini kayaknya kok ini di sekolah ini. Ya, kebetulan saya hari ini sedang ada pekerjaan yang harus diselesaikan di sekolah Pak. Baik Bu Santi, ini saya ada beberapa request dari teman-teman pengen bertanya mengenai seputaran duta sains. Jadi nanti kita ngobrol masalah tentang duta sains lah Bu, yang dari P4TK IPA ini ya. Oke, siap. Bu, dari awal dulu. Awalnya bagaimana Bu Santi bisa menjadi duta sains P4TK IPA? Oke, awal menjadi duta sains P4TK IPA pada saat kita short course mendapatkan kesempatan untuk pelatihan di luar negeri. Nah, kita di sana pelatihan selama 21 hari. Saya bersama 15 guru hebat lainnya, alhamdulillah, termasuk Pak Arif ini sendiri gitu ya. Kita di sana bersama-sama mendapatkan ilmu tentang digital tools. Ada Edmodo, kemudian ada Kahoot, ada robotik, kemudian ada drone, dan lain sebagainya. Banyak ilmu-ilmu digital yang kita peroleh dari sana. Selain kita memperoleh ilmu digital secara dari dosen kita, kemudian ada juga yang kita observasi langsung ya ke sekolah-sekolah, dan alhamdulillah ilmunya sangat bermanfaat untuk kita semua. Nah, selama 21 hari di sana, kita pulang lagi ke Indonesia, kita disuruh untuk membuat laporan bagaimana kegiatan kita di sana. Kita membuat laporan di P4TK IPA, kemudian setelah itu kita disematkan. Alhamdulillah kita diberi kepercayaan untuk menjadi duta sains oleh P4TK. Oh, jadi sekembali di pelatihan di luar negeri, Ibu diangkat menjadi duta sains P4TK IPA ya? Betul. Memang tugas duta sains itu apa saja sih Bu? Oke, tugas duta sains IPA ini salah satunya adalah mendiseminasikan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan, kemudian menjadi guru penggerak, promotor, baik itu ke rekan-rekan kerja kita di satu sekolah maupun ke MGMP atau bahkan ke teman-teman kita yang ada di seluruh Indonesia. Nah, kita menjadi penggerak dan bahkan yang terakhir ini kita juga menjadi relawan pencegahan COVID, mengedukasi teman-teman kita bagaimana ini tentang COVID ini. Ibu ikut membantu penanganan virus corona dong? Kalau menangani langsung sih tidak Pak, tapi kita lebih mengedukasi, kemudian ke pencegahan dan sebagainya seperti itu Pak. Artinya ke edukasi pencegahan virus corona. Itu pertanyaan ketiga, banyak yang ditanyakan teman-teman. Apakah setiap tahun itu ada seleksi untuk menjadi duta sains? Oke, setahu saya ya Pak ya. Kalau setahu saya di P4TK IPA ini ada Pak. Setiap tahun ada pengangkatan sebagai duta sains. Kita angkatan pertama dan yang pulang dari short course dari luar negeri itu Maret 2019. Kemudian ada lagi bulan terakhir itu ketika setelah simposium 2019 ada rekan-rekan kita juga yang diangkat menjadi duta sains. Dan mudah-mudahan ya Pak ya, mudah-mudahan di tahun ini walaupun sedang ada pandemi COVID seperti ini, mudah-mudahan ada juga teman-teman kita yang diangkat menjadi duta sains, sehingga teman-teman kita menjadi lebih banyak guru penggerak ekonomi. Ya baik Bu Santi, terima kasih. Saat Ibu seleksi ke luar negeri itu kan ada tesnya ya. Nah itu tesnya kira-kira
bolehlah dikasih tahu sama kita apa saja sih tesnya saat seleksi ke luar negeri dan akhirnya bisa diangkat jadi duta sains itu. Oke. Jadi begini Pak Arif, ketika Desember 2018 ya, ada telepon, saya mendapatkan telepon dari pihak PMPTK IPA. Di sana saya katanya Ibu direkomendasikan untuk mengikuti seleksi wawancara. Tentu saja wawancara karena akan short course ke luar negeri, wawancara ini dilakukan berbahasa Inggris ya Pak Arif ya. Berbahasa Inggris. Kita kurang lebih ada berapa pertanyaannya, saya lupa jumlah pertanyaannya, tapi di sana pertanyaannya mudah sebetulnya Pak Arif. Ada nama kita, kemudian kita mengajar apa, sekolah kita, tempat kita mengajar apa, kemudian kita sudah PNS atau belum gitu ya, dan ada pertanyaan sudah punya paspor atau belum, apakah berminat untuk mengikuti short course ke luar negeri gitu, bersedia atau tidak, kemudian dan ada pertanyaan terakhir yaitu apa yang akan kita lakukan setelah mengikuti short course di luar negeri gitu. Sebenarnya pertanyaannya itu Pak simpel-simpel sebetulnya, mudah-mudah, tapi karena berbahasa Inggris itulah yang membuat saya jadi agak kurang pede gitu Pak. Ketika itu ya. Ibu kan itu tes saat Ibu mengikuti seleksi ke luar negeri, beberapa pertanyaan lewat telepon. Bagi teman-teman yang diangkat duta sains pada tahun 2019 melalui simposium itu, mereka siapa yang diangkat itu? Oke, yang tahun 2019 ini mereka yang punya presentasi terbaik ya Pak, sebagai presenter terbaik di setiap kelasnya. Nah, begitupun dengan saya yang saya alami ya Pak Arif ya, ketika 2018 itu saya mengikuti simposium IPA, kemudian alhamdulillah di sana saya menjadi salah satu peserta terbaik juga, dan mungkin ini yang menjadikan best saya direkomendasikan untuk mengikuti wawancara, untuk mengikuti kursus pelatihan guru ke luar negeri. Begitu Pak Arif. Berarti berdasarkan data bahwa Ibu pernah menjadi presenter terbaik itulah akhirnya dinominasikan ke luar negeri, pendidikan, dan diangkat jadi duta sains ya? Iya, betul Pak Arif. Bu Santi, apakah duta sains itu seperti duta rumah belajar yang per provinsi jumlahnya satu? Apakah duta sains juga demikian? Oke, setahu saya Pak Arif ya, di Jawa Barat ini sendiri juga bukan hanya satu orang gitu per provinsi. Jadi ada banyak duta sains yang berasal dari Jawa Barat, begitupun dari Jogja dan lain sebagainya. Jadi tidak seperti di rumah belajar yang duta rumah belajar itu, duta sains ini bisa satu provinsi bisa lebih. Asalkan kita tunjukkan konsistensi kita, tunjukkan prestasi kita, insya Allah kita bisa menjadi duta sains. Nah, ini sekaligus menyambung dari jawaban Ibu tadi. Emangnya syarat untuk bisa menjadi duta sains lah, agar bisa kita bergabung dengan teman-teman duta sains itu apa saja sih, Bu? Oke. Syarat yang pertama adalah tentu saja kita harus guru IPA, karena ini duta sains ya Pak Arif ya. Oke, kita guru IPA, baik itu dari jenjang SD, SMP maupun SMA. Kalau SD kan guru kelas ya Pak Arif ya, kalau SMP ada guru IPA, kalau SMA ada guru kimia, fisika, biologi, itu guru IPA juga. Syarat pertama itu. Kemudian syarat yang kedua adalah kita pernah mengikuti kegiatan di PMPTK IPA. Ya, kita pernah mengikuti dengan aktif, tentu saja kita mengikuti dengan aktif kegiatan di PMPTK IPA. Hal yang saya alami sendiri Pak Arif, saya mengikuti kegiatan di PMPTK IPA ini mulai aktif pada tahun 2017. Di sana ada kegiatan IBL, 2018 ada kegiatan STEM. Nah, di sana ada kegiatan yang melibatkan guru inti, dan pengurus MGMP. Alhamdulillah saya mewakili MGMP dari Kabupaten Sumedang yang ikut serta di sana. Kemudian syarat yang terakhir tentu saja ketika 2018 ini saya mengikuti simposium Pak Arif, mengirimkan naskah best practice, kemudian mengikuti simposium, dan alhamdulillah rezeki ya Pak Arif ya, karena banyak guru-guru hebat lainnya saya tentu saja, tapi alhamdulillah rezekinya jatuh pada saya Pak Arif. Gitu. Baik Ibu, saya rangkum sedikit. Syaratnya harus guru IPA, kemudian aktif mengikuti kegiatan PMPTK IPA. Jadi PMPTK IPA itu kalau mengadakan kegiatan, data peserta itu masuk semua ya, database-nya begitu ya? Betul.
yang aktif siapa, yang berkontribusi, yang bagus presentasinya itu terdatabase semua di P4TK IPA ya. Betul, Pak Arif. Nah, jadi teman-teman misalkan mengikuti kegiatan apapun di P4TK IPA, tunjukkan keaktifannya, tunjukkan apa ya kemampuan lah, kompetensinya agar bisa menjadi penilaian tersendiri bagi P4TK IPA. Iya, Pak Arif. Baik. Sebentar, saya tambahkan Pak Arif sebelumnya. Jadi jangan khawatir kepada rekan-rekan semua karena ini pandemi COVID ini teman-teman tidak bisa ikut langsung pelatihan di P4TK IPA, jadi tidak perlu khawatir karena P4TK IPA juga sudah menyediakan diklat online ya Pak Arif ya, yang namanya Didamba ini. Tunjukkan ekspresi Bapak dan Ibu, kemudian kesungguh-sungguhan Bapak dan Ibu mengikuti diklat Didamba, insya Allah mudah-mudahan menjadi database di P4TK IPA juga, menjadi data sains. Baik, kesan Ibu bagaimana selama menjadi duta sains ini? Berarti sekitar 1 tahun, 2 tahun ini menjadi duta sains. Bagaimana kesan Ibu terhadap program P4TK IPA ini? Iya. Alhamdulillah Pak Arif ya, dengan diberikan kepercayaan saya menjadi duta sains, yang pertama saya mau berterima kasih kepada P4TK IPA karena sudah diberikan kepercayaan ini. Dengan kepercayaan dari P4TK menjadi duta sains, saya diberikan kesempatan untuk belajar lebih gitu, baik itu di luar negeri maupun di P4TK IPA sendiri. Banyak bimbingan-bimbingan yang diberikan kepada kami sehingga kami bisa dengan lebih percaya diri untuk mendiseminasikan, menularkan apa yang sudah kita dapatkan ke teman-teman kita, baik itu ke teman-teman yang ada di sekolah, ke murid-murid kita, kemudian ke teman-teman yang ada di MGMP, baik itu di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, maupun di seluruh Indonesia. Nah, karena yang terakhir ini adalah alhamdulillah dipercaya untuk menjadi salah satu fasilitator di Diklat Didamba, Pak Arif ya, kita juga bisa sharing pengetahuan yang kita dapatkan mulai dari ke teman-teman kita yang ada di Aceh sampai di Papua. Ya, alhamdulillah merasa sangat bangga sekali Pak Arif, merasa sangat bangga, bersyukur karena bisa sharing walaupun dengan sedikit ilmu yang saya miliki. Satu yang saya catat tadi, kalau kita menjadi duta sains, ada kemungkinan juga kita bisa ikut dinominasikan menjadi salah satu peserta short course ke luar negeri ya. Iya, betul. Mana kemarin? Ke Australia? Iya, betul. Alhamdulillah. Teman lain kemana, Bu? Oke, alhamdulillah saya bersama 15 guru lainnya mendapatkan kesempatan ke Charles Darwin University di Australia, di Darwin ya Pak Arif ya, dan rekan-rekan lainnya yang kuotanya lebih banyak oleh P4TK ini diberangkatkan ke Nagoya University di Jepang. Ya, kali-kali aja tahun ini nanti berangkat ke Eropa ya kalau ada. Amin. Mudah-mudahan ada program lagi dari Kementerian Pendidikan Indonesia ya Pak Arif ya. Baik Ibu, ini pertanyaan terakhir dan sering banget ditanyakan sama teman-teman yang lain mengenai tipsnya. Pak, gimana sih tipsnya agar saya bisa bergabung menjadi duta sains gitu? Karena saya lihat teman-teman duta sains itu banyak mendapatkan fasilitas ataupun perhatian ataukah khusus begitu, ada tanda lingkarannya, oh ini duta sains begitu. Kira-kira tipsnya apa dan bagaimana bagi teman-teman kita yang di luar sana yang pengen bergabung menjadi duta sains? Oke, Pak Arif. Saya mencoba share ya Pak Arif ya apa yang saya pernah alami, kemudian mudah-mudahan menjadi tips yang baik buat bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang ingin menjadi duta sains ya. Jadi yang pertama adalah tentu saja kita harus menunjukkan eksistensi kita, keaktifan kita, loyalitas kita terhadap bidang IPA. Baik itu dari sisi kita mengajar, kemudian baik itu dari sisi sharing kepada teman-teman kita, ya guru, terutama guru IPA. Kemudian ketika kita mengikuti pelatihan juga kita tunjukkan bahwa kita itu antusiasme kita. Kemudian kita tunjukkan keaktifan kita, sehingga dengan begitu kita bisa dicatat di database P4TK IPA, kemudian kita bisa direkomendasikan juga apabila ada kegiatan-kegiatan yang lainnya yang salah satunya adalah untuk menjadi duta sains ini. Dan tentu saja Pak Arif, poin yang harus digarisbawahi adalah ikuti simposium IPA. Begitu. Simposium guru IPA di akhir tahun, biasanya pas setelah perayaan Hari Guru Nasional ya Bu ya? Betul. Sekali karena kenapa Bu? Gimana Pak?
simposium guru nasional IPA itu penting sekali dikarenakan apa? Oke, yang pertama kan di simposium ini kita menunjukkan karya kita ya Pak Arif selama sudah mengajar dan lain sebagainya, apa saja yang sudah kita terapkan, kita tuangkan dalam bentuk tulisan, kemudian kita presentasikan nanti di simposium ini. Dan apabila Bapak Ibu misalkan mendapatkan peringkat terbaik, presenter terbaik atau peserta terbaik, insya Allah langsung disematkan menjadi Duta Sains IPA. Itu setahu saya Pak Arif begitu. Baik, karena saya juga pernah mengikuti dan itu banyak sekali ribuan guru yang pengen mengikuti simposium guru IPA yang diselenggarakan Pempa-TK IPA, dan yang berhasil masuk pun juga sedikit, sehingga kita seleksinya juga cukup banyak ya, dari Indonesia full, dari Aceh sampai Papua itu ada semua pesertanya. Betul. Baik Bu Santi, mungkin sharingnya sampai di sini, dan teman-teman yang lainnya mungkin bisa mengambil poin-poin yang nanti bisa dijadikan sebagai catatan apabila ingin bergabung menjadi Duta Sains P4TK IPA. Terima kasih Bu Santi atas waktunya berkenan gabung di kami, semoga ini bermanfaat. Bu Santi Sumedang kan, jadi nanti tahunya bisa dikirim ke kami ya. Siap, tahu virtual saya kirim Pak Arif. Baik Bu Santi, semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Sehat-sehat semuanya, dan teman-teman semuanya saya ucapkan terima kasih. Selamat merayakan Idul Fitri. Belum ya, masih menunaikan ibadah puasa. Semoga berhasil sampai Idul Fitri, tidak bolong-bolong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.